Selihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Materi SKI hari ini tentang peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam sesungguhnya hanyalah merupakan jalan terakhir untuk mempertahankan diri dan kehormatan agama. Islam tidak pernah memulai perang, tetapi manakala Islam dan kaum muslimin telah didolimi dan tidak ada peluang untuk mengakhiri suatu perselisihan secara damai, maka Islam mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjata demi mempertahankan panji-panji kebesaran Islam. Peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Yang pertama yaitu Perang Ghazwah, dan yang kedua Perang Syriah atau Syariah. Peperangan yang pertama yaitu Perang Ghazwah. Perang Ghazwah adalah peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah Ghazwah Rasulullah ada 28 peperangan, tetapi hanya ada 9 saja yang terjadi pertempuran. Perang yang kedua yaitu Syriah atau Syariah. Perang Syriah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Beliau hanya mengirimkan ekspedisi pasukan yang dipimpin oleh salah seorang sahabat Rasul. Pada perang Syriah ini ada 38 ekspedisi. Nah, berikut ini beberapa peperangan di zaman Rasulullah dan langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Perang Badar, yang kedua Perang Uhud, yang ketiga Perang Khandaq. Yang pertama Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan pertama di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan terhadap kaum kafir dan merupakan peperangan yang sangat terkenal karena beberapa kejadian yang ajaib dalam peperangan Badar ini. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah yang terjadi di Lembah Badar. Di sini melibatkan 315 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 900-an orang kaum Quraisy. Pada Perang Badar ini jumlah tentara musuh sangat banyak, yaitu berjumlah sekitar 950 orang. Perang Badar ini merupakan puncak pertikaian antara kaum muslim Madinah dan kaum musyrikin Quraisy Mekah. Peristiwa terjadinya Perang Badar. Rasulullah mendengar kedatangan rombongan kaum Quraisy dari Syam menuju Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Di suatu malam pada bulan Ramadan, berangkatlah bersama sekitar 314 sahabat Nabi. Mereka mengendarai 2 kuda dan 70 unta. Setiap unta ditunggangi secara bergantian oleh 2-3 orang. Di sini Rasulullah langsung memimpin pada barisan depan, yang tujuannya tiada lain kecuali ingin menyerang kawanan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun sayangnya rencana penyerangan itu bocor hingga telinga Abu Sufyan. Ketika mengetahui dirinya menjadi sasaran umat Islam, Abu Sufyan langsung mengirim delegasi ke kaum Quraisy.
Abu Sofyan mengutus kurirnya yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah. Seluruh kaum Quraisy berkumpul dan berangkat ke Madinah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Konvoi pasukan Quraisy ini yang menuju ke Madinah sangat banyak, kira-kira ada 1.300 personil. Berita kedatangan pasukan Abu Jahal ke Madinah terdengar juga oleh Rasulullah dan menimbulkan suasana genting di pihak kaum muslim. Dalam keadaan yang mendesak ini, Rasulullah segera mengumpulkan para sahabat Muhajirin dan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Salah seorang sahabat Nabi bernama Al-Habab bin Munzir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah lagi, ataukah berdasarkan taktik perang?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tempat ini aku pilih berdasarkan pendapatku dan taktik peperangan." Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Al-Habab mengusulkan pendapatnya. "Ya Rasulullah, jika demikian, ini bukan tempat yang tepat. Ajaklah pasukan ke tempat air yang dekat dengan musuh. Kita membuat kubu pertahanan di sana dan menggali sumur-sumur di belakangnya. Kita membuka kubangan di sana dan kita isi air hingga penuh. Dengan demikian, kita akan berperang dalam keadaan persediaan air minum yang cukup, sedangkan musuh tidak akan memperoleh air minum." Kemudian Rasulullah menjawab, "Pendapatmu cukup baik." Akhirnya dengan keputusan itu, lalu Rasulullah memberi aba-aba kepada kaum muslimin untuk segera pindah ke tempat yang telah diusulkan oleh Habab bin Munzir. Beberapa saat setelah kedua pasukan berhadapan, peperangan pun dibuka dengan tampilnya 3 orang Quraisy menuju medan laga, tempat yang memisahkan kaum muslimin dengan lawan. Ini merupakan salah satu peradaban orang Arab ketika berperang, yakni duel 1 lawan 1. Ada 3 sahabat Rasul yang maju ke medan perang, yaitu Hamzah, Abu Ubaidillah, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga sahabat Nabi ini menerima tantangan yang begitu sengit. Pertarungan berlangsung sengit di antara ketiganya. Setelah pertarungan yang berlangsung cukup lama, ketiga sahabat Nabi ini memenangkan laga tersebut. Pada akhirnya, kaum muslimin memenangkan peperangan ini. Sebaliknya, kaum Quraisy sudah mulai diliputi rasa ketakutan karena kekalahan pada perang ini. Hikmah Perang Badar ada 4, yaitu 1. Makin menambah kewibawaan umat Islam di kalangan bangsa Arab. Yang kedua, Allah selalu menolong orang yang beriman. 3. Kekalahan pasukan kafir Quraisy menimbulkan rasa percaya diri pada kaum muslimin. 4. Kedisiplinan adalah kunci kesuksesan. Cukup sekian materi kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.